Chaitanya Manobhishta Sthapitam Yena Bhutale Swayambhuva Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunivani Dharma. The Gita is well known, so I was asked to speak on the last verse of the Bhagavad Gita sudah dikenal luas, jadi saya akan membaca dari ayat terakhir dari Bhagavad Gita. Ayat terakhir Bhagavad Gita. 18th chapter and verse 78. Itu bab 18, sloka 78. Spoken by Sanjaya. Di ayat yang disampaikan oleh Sanjaya. Up until the last few verses, it was spoken by Krishna and Arjuna. Sloka-sloka sebelumnya sampai akhirnya sloka terakhir ini disabdakan oleh Sri Krishna kepada Arjuna. But Sanjaya was witnessing, even though he was far away, and reciting it to Dhritarashtra. Sementara itu Sanjaya menyaksikan dari jauh dan kemudian menyampaikan ulang kepada Dhritarashtra. He had spiritual television. Sanjaya ibaratnya punya televisi rohani. Now if we want to witness the battle, it's very dangerous and Dan sekarang misalnya kita ingin menyaksikan so he made his comments about how wonderful it was. Jadi Sanjaya pada ayat ini menyampaikan komentarnya tentang betapa menakjubkannya apa yang telah didengarkannya. So he says, Yatra, you have it. Yatra Yogeshwaro Krishna. Yatra Yogeshwaro Krishna. Next one. Yatra Partho Dhanurjana. Yatra Partho Dhanurjana. Tatra Shir Vijayo Bhutir. Tatra Shir Vijayo Bhutir. Dhruva Nitir Matir Mama. Dhruva Nitir Matir Mama. Yatra Yogeshwara Krishna. Yatra Yogeshwara Krishna. Yatra Partho Dhanurjana. Yatra Partho Dhanurjana. Tatra Shir Vijayo Bhutir. Tatra Shir Vijayo Bhutir. Dhruva Nitir Matir Mama. Dhruva Nitir Matir Mama. So he's giving a summary of the value of the Bhagavad Gita. Sanjaya sedang menyampaikan ringkasannya tentang nilai dari Bhagavad Gita ini. Wherever there's Krishna, the master of all mystery. Dimanapun ada Krishna, penguasa dari kota mistik. Mystics are very popular in this day and age. Jadi mistik atau ilmu kebatinan itu, ilmu spiritual itu sudah populer belakangan ini. There's not very many genuine mystics anymore. Walaupun sebenarnya sedikit ahli-ahli kebatinan yang sejati yang And benar-benar. wherever there's Arjuna, the supreme Arjuna, Dimanapun ada Arjuna, sang pemanah yang paling ahli. there will be opulence, Di sana ada kemewahan, victory, kejayaan, and what else? apalagi Sorry, this is my pronunciation. So everything will become good. di segalanya akan menjadi baik. So we might say then, 5,000 years ago there was Krishna and Arjuna. Mungkin kita akan berkata, oh ya, 5.000 tahun yang lalu ada Krishna dan Arjuna hadir. And they could, Krishna could arrange everything and Arjuna could fight and establish righteousness and proper dharma. Sehingga Krishna bisa mengatur segalanya dan kemudian Arjuna bisa hadir di sana untuk menegakkan dharma yang sejati. Because Krishna says wherever there's lack of dharma and increase in adharma, then I come. Karena Krishna sudah bersabda juga, kapanpun terjadi kemerosotan dharma dan merajalelanya adharma, maka Krishna datang, Krishna muncul. So someone might say, well, why don't
mungkin orang bertanya kenapa mereka tidak hadir lagi sekarang, Krishna dan Arjuna. There's so much adharma that people don't even know it's adharma anymore. Dan karena kita lihat ada begitu banyak adharma sekarang hingga orang tidak tahu yang mana dharma. Mode of ignorance. Jadi Think that dharma is adharma, adharma is dharma. itulah pengaruh sifat kegelapan atau avidya, kebodohan, membuat menganggap dharma sebagai adharma dan kebalikannya. Adharma dianggap dharma. That's Bhagavad Gita. Itu juga sloka Bhagavad Gita. But Krishna and Arjuna are present. They are present. Tapi Krishna dan Arjuna hadir saat ini. They're very readily available. Dan hadir dekat sekali, senantiasa hadir, tersedia untuk kita. We have Bhagavad Gita. Sebab kita punya Bhagavad Gita. Krishna performed many wonderful activities when he was on earth. Krishna memperlihatkan banyak aktivitas yang luar biasa ketika hadir di bumi ini. Most people think about his dancing with the gopis. Kebanyakan orang mengenal Krishna dalam kaitan dengan lila menari bersama para gopi Lifting Govardhan Hill. atau mengangkat bukit Govardhan. And there's so many other incarnations that are well known. Dan juga ada awatara atau inkarnasi Tuhan lainnya yang cukup terkenal, Especially Ramachandra. khususnya Ramachandra. But in Bali, we know some of the others. Di Bali kita juga mengenal awatara Tuhan lainnya, Kurma, misalnya Kurma, Srinath, and so on. dan Narsingha juga. But many don't think of the Bhagavad Gita as Krishna's Lila. Tapi banyak orang yang mungkin belum menyadari bahwa Bhagavad Gita juga adalah bagian dari Krishna Lila, kegiatan Krishna. Sementara Bhagavad Gita adalah aktivitas Krishna yang sangat-sangat penting. And he arranged that it's recorded and preserved. Even now, even more than ever. Dan Krishna sudah mengatur juga agar Bhagavad Gita ini tercatat begitu dan supaya tersedia sampai saat ini bagi kita. And so many great acharyas have commented on it. Dan ada banyak juga acarya atau guru besar yang memberikan ulasan atas Bhagavad Gita. Started with Vyasa, gave it to us, and then the Madhvacharya commented after studying with Vyasa. Jadi mulai dari Srila Vyasa Dewa sendiri, Bhagawan Vyasa, dan kemudian Madhvacharya itu yang mempelajari dari Vyasa Dewa langsung. Evam Parampara Praptam, it's been handed down Jadi demikianlah carefully. pengetahuan ini diteruskan turun-temurun secara cermat. Many other scriptures, and there's a lot of controversy, like where's the original, where did it change, and historically but Bhagavad Gita has not been changed. Kebanyakan kitab-kitab suci purba itu ada kontroversi di sekitarnya tentang perubahan yang mungkin dikatakan terjadi pada bagian ini atau bagian itu. Tapi Bhagavad Gita dikenal tidak mengalami perubahan sejak awal. But there have been many commentaries to present something different than what Bhagavad Gita said. Tapi memang ada mereka yang memberi ulasan-ulasan yang agak berbeda dengan spirit dari Bhagavad Gita itu sendiri. Some of the commentators, they leave Krishna out completely. They just say something else, something beyond some other things. Bahkan ada beberapa pemberi ulasan itu yang menghilangkan Krishna sama sekali dari ulasan yang terhadap Bhagavad Gita, mengatakan bahwa itu sesungguhnya adalah sesuatu yang lain yang melampaui segalanya, di luar segalanya. But Krishna is saying again and again, me. Tapi di dalam Bhagavad Gita, Krishna berulang kali menyebut, berulang kali, aku, diriku. You accept Bhagavad Gita, you know that's like Krishna's. Jadi kalau kita mengakui Bhagavad Gita, kita mengakui Krishna yang bersabda di sana. You know, the picture. Kita
kita lihat di The segala real person, he appeared. gambar-gambar yang menggambarkan tentang Bhagavad Gita, kita lihat bagaimana Krishna yang menyatakan. And he's saying, I'm speaking to you, to Arjuna, for your benefit. Krishna menyampaikan kepada Arjuna, aku menyabdakan pengetahuan ini kepadamu demi kebaikanmu. So Krishna's activities, Krishna's words, Krishna's everything is all the same. Jadi kegiatan Krishna, sabda-sabda Krishna itu semua pada tataran mutlak yang sama, senantiasa hadir. So when we read Krishna's words in the Bhagavad Gita, it's the same thing Arjuna was hearing. Jadi ketika kita membaca sabda-sabda Krishna di dalam Bhagavad Gita itu sama dengan seperti ketika Arjuna mendengarkannya dari Krishna. And we also get Arjuna's questions and Arjuna's ultimate conclusion in that hearing. Dan dari Bhagavad Gita kita juga membaca pertanyaan yang diajukan oleh Arjuna dan kemudian akhirnya kesimpulan Arjuna setelah mendengarkan Bhagavad Gita. There's some rascals who say in the Bhagavad Gita, this is the day that the Bhagavad Gita was spoken. What else happened on this day? Dan kemudian bagi orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengatakan hari ini hari disabdakannya Bhagavad Gita, pada saat yang sama apa juga yang terjadi pada hari ini. Did they just go home and have dinner and relax after Krishna spoke about the Gita? Jadi setelah Now we're peaceful, Krishna menyabdakan all right? Bhagavad Gita, apakah semua pendengar pada saat itu pulang ke rumah dengan keadaan tenang begitu dan semua baik-baik saja? The war started. Tidak. Jadi setelah disabdakan perang dimulai. Greatest war in history. Perang terbesar yang pernah terjadi. That was not an ordinary war like modern war, established. Perang itu tentu bukan perang biasa seperti yang kita ketahui, tapi adalah perang suci untuk menegakkan dharma. But nowadays, we don't go to war. This is Kali. Tapi zaman sekarang perang-perang bukan untuk menegakkan dharma seperti itu. We have to fight the demons within us, educate ourselves and others on what is that. Sedangkan saat ini kita memerangi sifat-sifat jahat di dalam diri kita dan mendidik diri kita apa artinya dharma. So when Krishna is speaking Bhagavad Gita, that's Krishna speaking. No difference. Jadi ketika Krishna menyabdakan Bhagavad Gita, ya Krishna langsung yang menyampaikan, tidak ada perbedaan. We're not exactly the same as Arjuna. Mungkin kita sendiri tidak persis memiliki kualifikasi seperti Arjuna. But Krishna in Kali Yuga now, he's so merciful, he speaks to anyone who will take the energy to hear. Tapi Sri Krishna begitu murah hati pada zaman Kali Yuga ini. Krishna berbicara langsung kepada siapapun yang bersedia mendengarkan Bhagavad Gita. Krishna says, Bhaktosi me priyasi me. You're my bhakta, you're my devotee, and you're my friend, so I'm speaking to you. Krishna bersabda, engkau adalah bhaktaku atau penyembahku dan kawanku. Karena itulah aku menyatakan pengetahuan ini kepadamu. When I'm not a devotee, I'm not a friend, why would Krishna speak to me? Tapi mungkin kita berkata, saya bukan penyembah Krishna, saya bukan kawan Krishna. Mengapa Krishna harus bersabda kepada saya? Krishna sees everybody. He's the best friend of everyone. Tapi Krishna memandang semua makhluk, semua insan kawannya. He knows, Krishna adalah kawan terbaik semua insan. he knows who we really are, so he will speak to us. Krishna tahu siapa sejatinya diri kita ini. Jadi Krishna juga akan bersabda kepada kita. And for those who are fortunate enough to hear, they can become friends of Krishna, become devotees. Dan bagi mereka yang beruntung mendengarkan Bhagavad Gita ini, mereka bisa menjadi dekat dengan Krishna, menjadi kawan Krishna. So wherever there's Krishna and wherever there's Arjuna, so wherever there's Bhagavad Gita, so, our Parampara, our Guru Maharaj, he told us, you give everybody Bhagavad Gita in every language, in many languages as possible. Jadi dimanapun ada Krishna, ada Arjuna, artinya dimanapun ada Bhagavad Gita, ada kejayaan dan sebagainya itu. Karena itulah guru parampara atau rangkaian perguruan kami ini menyampaikan bahwa sampaikanlah Bhagavad Gita ini kepada siapapun. So we
bisa menyaksikan percakapan suci itu. Bhagavan and Bhakta discussing. Wherever that's done, people actually follow, then we'll have all these things victory. Bhagavan dan Bhakta untuk melakukan diskusi. Jadi dimanapun itu disampaikan pengetahuan ini, jadi di sanalah akan ada kejayaan, kemewahan. Not opulence means there'll be sufficient food, comfort for everybody, not luxury for everybody. And if some people have luxury, then many people will have poverty. Di maksudnya kemewahan untuk kemakmuran tepatnya adalah bahwa semua memilikinya dan mendapatkannya secara cukup, gitu, bukan mendapatkannya secara berlebihan. Karena kalau ada yang mendapatkan berlebihan, pasti ada yang kekurangan. But real opulence means they'll understand, who I am, this body. Kemewahan untuk kemakmuran yang sesungguhnya adalah kita mengerti siapa diri kita sejatinya. Kita bukan badan jasmani ini. Bagaimana kita bisa menaklukkan ego kita? Karena ego inilah, ego yang palsu itu, ada terjadi banyak konflik di dunia ini. National conflicts, religious conflicts, Konflik antar bangsa, konflik antar agama, konflik antar ras. Because this body that I have, this country that I come from is better than that country. Therefore, this country's trouble will annihilate them. Ya, disebabkan oleh kesadaran bahwa diri saya adalah badan ini, asal dari negara ini, sehingga negara itu lebih buruk daripada negara saya, sehingga itu menimbulkan konflik-konflik. Very attached. This body, I'm American, I'm Indian, I'm Balinese. Kita juga terikat, melekat kepada badan ini, pada identitasnya, menganggap diri kita, oh saya orang Amerika, saya orang India, saya orang Bali. We don't know what we were in the previous life. Kita tidak tahu pada kehidupan sebelumnya kita menjadi apa. Sometimes somebody will claim they can tell you, but you never know. Mungkin ada orang yang mengklaim bisa memberitahu kita siapa kita pada kehidupan sebelumnya, tapi sesungguhnya kita tidak bisa tahu itu. And we don't know what will be in the next one. Kita juga tidak tahu akan menjadi apa kita pada kehidupan berikutnya. We need this knowledge to conquer over the victory, conquer over the lust and anger and greed, and all these products of the mind and conceiving. Kemudian kejayaan artinya berjaya atau menang atas kemarahan, ketamakan, hawa nafsu dan semua itu. But this is Kali Yuga, so there's a lot of opposition. Tapi sekarang zaman Kali Yuga sehingga banyak juga orang yang menentang. If everybody can hear Krishna's teaching, read the Bhagavad Gita, hear somebody else speak it, then you can change a lot. Tapi kalau semua orang diberi kesempatan untuk mendengarkan Bhagavad Gita dan mempraktikannya dalam hidup mereka, maka akan banyak yang terjadi, perubahan yang terjadi di dunia ini. Because then people read Bhagavad Gita, maybe they become vegetarian, they stop drinking, so many improvements in their life. Karena dengan membaca Bhagavad Gita, ada banyak kemajuan dalam hidup mereka. Misalnya mereka kemudian menjadi vegetarian atau berhenti mabuk-mabukan. Conquer over the lust. Mereka akan Enemies menaklukkan of mankind, we all have the same enemies. dorongan hawa nafsu yang merupakan musuh dari umat manusia. Kita semua punya musuh yang sama. It doesn't matter what country we're from or how we dress or what language we speak, we all have the same enemies. Tidak memandang dari mana kita berasal, negara mana, atau bagaimana identitas kita, tapi kita punya musuh yang sama. Politicians try to tell us, no, the enemy over here, over there, the enemy is within. Dan meskipun para politisi mungkin mengatakan, oh itu musuh kita, ini musuh kita, tapi musuh itu ada di dalam diri kita. Everybody knows, right? Kama, Krodha, Lobha,
lust, Kita semua anger, greed. musuh-musuh ini. These things are being promoted everywhere. Kama, hawa nafsu, keroda, kemarahan. Jadi hal-hal Need seperti ini more money, sebenarnya sedang need more education, dipromosikan di mana-mana. power. Misalnya dorongan untuk supaya punya uang semakin banyak, pendidikan semakin tinggi dan sebagainya. Need especially more sex. Dan juga hawa nafsu You know, khususnya money, mendorong orang untuk anger. hubungan kelamin. I don't get what I want. I become angry. Dan kemarahan juga itu akibat dari kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Angry people make a lot of trouble. Dan orang-orang yang marah atau pemarah itu menimbulkan banyak masalah. You know, psychiatrists and everything in America, anger control. Dan ada banyak psikiater yang menangani masalah They don't have kemarahan. lust control. Dan seperti di Amerika ada kampus pengendalian kemarahan, tapi pengendalian nafsu. I won't get angry, but this guy got what I want. I'm never get angry. Tapi ketika Lust has to be. keinginan itu tidak terkendali, itulah yang menimbulkan kemarahan. So Krishna says in the beginning, you have to stop this all devouring sinful enemy, lust. Jadi pada awal, And the Krishna other thing, bersabda dalam Bhagavad Gita bahwa kendalikanlah musuh yang menelan segalanya itu, yaitu hawa nafsu. victory, lust, anger, greed, illusion, envy, Ya, jadi kejayaan atas unpleasant things. nafsu, kemarahan, kemudian ilusi, dan juga Conquer over these things. jadi Hearing from Krishna, associating. menaklukkan semua hal-hal itu, mendengarkan sabda-sabda Sri Krishna. I just saw they named somebody in India this time, the oldest person in the world. Dia baru mendengar kabar tentang orang tertua di dunia dari India. They don't know that Arjuna and Parashurama and many are still living. Yes, they are still Jadi mungkin orang tidak mengetahui bahwa ordinary person. tokoh-tokoh itu masih hidup sebenarnya, orang Parashurama, Something like Dewa. 127. Dan orang tertua ini dikatakan berusia sekitar 120 tahun. He's a yoga teacher or something very well. Dia guru yoga dan fisiknya masih sehat sekali. He said that his secret is that he eats very simple and he has no desire. Dia mengatakan rahasia umur panjangnya adalah dia makan sederhana sekali yang dia makan, dan kemudian membatasi pikiran, keinginan. Because when we have too much lusty desires, and we worry sometimes, and we get them working hard, getting angry when we don't get them. Karena Victory dorongan means we conquer over nafsu itu membuat kita menjadi gelisah dan kemudian bekerja keras untuk memenuhinya. Jadi kejayaan artinya berjaya atas dorongan nafsu seperti itu. We conquer over false ego so we can live together harmoniously with all different kinds of people. Kita menaklukkan ego sehingga kita bisa hidup harmonis dengan semua orang. Everyone doesn't have to be just like me. It's impossible. Kita memahami orang tidak harus seperti diri saya. Memang itu tidak mungkin. We wouldn't be able to live tolerate very long if everybody was just like you. Kita juga tidak akan bisa mentoleransi kalau orang semua seragam sama dengan kita. Tapi kita senang ada keanekaragaman. Wherever there's Krishna and Arjuna, they are present everywhere. Bhagavad Gita is hundreds of languages. Dimanapun ada Krishna dan Arjuna, artinya dimanapun ada Bhagavad Gita, dan Bhagavad Gita sudah tersebar dalam puluhan bahasa dunia. Discourses are available. So much is available. Krishna, Arjuna are available. We can be with them. Jadi Bhagavad Gita ini sudah tersedia banyak sekali, dan artinya Krishna dan Arjuna tersedia bagi kita. If we just regularly take this medicine, Kalau saja kita secara teratur meminum obat ini, solusi ini, yaitu membaca Bhagavad Gita. it's been, studied by all kinds of people for all throughout history. Dan Bhagavad Gita sudah dipelajari oleh berbagai jenis orang, berbagai jenis filosof di sepanjang sejarah. So we want to thank all of you for coming. Dan
ingin menyampaikan terima kasih kepada semua hadirin sudah hadir pada Letting me speak, as Krishna says, if you speak Bhagavad Gita or you teach it, likes that very much. Krishna bersabda juga kalau engkau menyampaikan pengetahuan Bhagavad Gita ini, menyampaikan pengetahuan ini kepada orang lain, Krishna sangat mencintai yang menyampaikan. And anybody can. Dan siapapun bisa melakukan hal ini. I remember when I first met Krishna. Beliau ingat ketika pertama kali bertemu dengan orang-orang Hare Krishna. I had never read Bhagavad Gita. Pada saat itu saya belum banyak membaca Bhagavad Gita. Pada masa itu belum begitu tersedia. And I would hear the devotees speaking. Ketika saya mendengar Bhakta Hare Krishna itu menyampaikan, jadi saya berpikir, wah mereka pintar sekali menyampaikan. Saya juga ingin bisa menyampaikan seperti itu. So I was reading Bhagavad Gita. Dan kemudian saya membaca Bhagavad Gita. So one day somebody asked some kind of question. I said, "Oh, the Bhagavad Gita says." Dan setelah It membaca said itu, what I read in the Bhagavad Gita. pada suatu hari ada orang bertanya tentang Bhagavad Gita dan saya dengan spontan begitu menjawab, oh begini sabda Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita. They were saying, "Oh, this is wonderful. You're speaking so nicely. It's so great." I said, "All I did was say what's in the Bhagavad Gita." Kemudian orang itu Anyone can do that, berkata, oh right? Anda hebat sekali yang Anda sampaikan, luar biasa yang Anda You don't have to sampaikan. have like a photographic memory. Saya pun kaget, oh, saya hanya menyampaikan saja apa yang saya baca di dalam Bhagavad Gita. Jadi sloka-slokanya juga So mudah many things to. dipahami, juga So mudah we can, and if diingat. we can't remember anything, we can just give a book to somebody. Itu juga kalau kita tidak cukup baik menyampaikan, kita tinggal sodorkan, berikan saja Bhagavad Gita kepada orang lain. Anybody can do it. Some Siapapun yang people bisa are giving melakukan. thousands of Bhagavad Gita. Whoever, some big factory owners in India, they give to all their. Dan ada orang juga yang membagikan banyak Bhagavad Gita kepada orang lain, seperti perusahaan-perusahaan besar di India membagikan kepada karyawan mereka. In Bali, people are giving to so many students or whatever. Di Bali juga Bhagavad Gita sudah dibagikan kepada banyak siswa. Jadi tidak sulit untuk membagikan Nothing mereka. better to give anything. Tidak ada yang lebih baik yang bisa kita berikan kepada orang lain kecuali So pengetahuan if we yang want to be disampaikan. victorious over the mind, which is not easy to control, Jadi kalau kita ingin berjaya atas pikiran kita yang memang tidak mudah mengendalikannya, we see the power of the tsunami or typhoon, kita sudah menyaksikan Mother Nature. kekuatan dari tsunami atau badai. Jadi seperti itulah kekuatan alam. But the mind is much more powerful. Tapi pikiran itu kekuatannya jauh lebih besar. So Arjuna is difficult. Bahkan Arjuna pun mengatakan seperti itu. Aku merasa tidak mampu mengendalikan pikiran ini yang sangat perkasa. So Krishna said, yeah, it's difficult, but you can do it. You can do it right. Krishna membenarkan, iya memang sulit, tapi engkau bisa mengendalikannya kalau melakukan hal yang benar. Just hear from Krishna. Maka dengarkan saja dari Krishna. Try to put it into practice. Kemudian berusaha untuk menerapkannya. When the mind comes under control. Maka pikiran akan ada di bawah kendali kita. For Krishna, it's no difficult to control. Bagi Krishna tidak sulit untuk mengendalikan pikiran. If we fill our mind with Krishna, then he conquers all these enemies. Dan kalau kita mengisi pikiran kita dengan Krishna, Krishna yang akan menaklukkan musuh-musuh kita tadi. I found, if I preach to a Christian or Muslim, anybody, if I just say about the six enemies, I look, oh yeah, right. Saya mengamati kalau saya menyampaikan kepada orang Say yang Krishna is beragama God, apapun, what about this? Kristen atau Muslim atau siapapun, These things ketika are saya universal. berbicara tentang 6 musuh ini, semua sepakat dan mereka bisa memahami dengan baik. So I think everybody would like to be victorious. Ya, tentu saja kita semua ingin berjaya, bukan? It's way Atas beyond musuh-musuh peace of ini. mind. Peace of mind is a byproduct of thinking of Krishna. Dan ini membawa kita melampaui
sekedar kedamaian pikiran, karena kedamaian pikiran itu adalah hasil sampingan saja dari berpikir Mukti dengan or Krishna. moksha or liberation, whatever you want to call it, satori, nirvana, is nothing compared to being with Krishna. Jadi mukti atau nirwana atau apapun yang disebut sebagai pembebasan itu tidak ada bandingannya bila dibandingkan dengan diri bersama Krishna. So we simply thank everybody for accepting the Gita, and we have this. We're going to open it. Kami berterima kasih Everybody supaya knows what that is. di kita punya Bhagavad Gita yang super besar ini, maka kita bisa membukanya. Jadi kita hadirin tahu ini Bhagavad Gita yang super besar kita punya di sini di Altar ini. This is the Bhagavad Gita. Dengan Bhagavad Gita mungkin bisa dibuka. How much is it weigh? Berapa berat? It's a special edition. Ini edisi spesial Bhagavad Gita. We're impressed by size, right? Kita sering terkesan dengan ukuran besar. These other books we have, you can carry around with you all the time. You can keep them in the car. Di buku biasanya kita bisa bawa kemana-mana, bawa di mobil. Tapi kalau ini bisa kita bawa. It's easy to read anyway because the printing is very. Jadi tentu mudah dibaca. All the photographers are blocking the view. Tolong fotografernya jangan menghalangi. This entire English Bhagavad Gita. Ini edisi Bhagavad Gita bahasa Inggris. Maybe we'll have to print one in Bahasa. Mungkin nanti kita akan terbitkan dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bahasa. The most important book, but it can also be very small. Ini kitab yang sangat penting, tapi juga bisa dihadirkan dalam edisi kecil, bisa dibawa-bawa. The Krishna is present, the same. Krishna tetap hadir, sama kehadiran Krishna. So, Yatra Yogeshwara Krishna, Dhanurdhara. Wherever there's Arjuna, the supreme archer, and Krishna, the supreme mystic. Dimanapun ada Arjuna juga, nah yang paling umum, dan dimana ada Krishna, ini kebatinan yang paling umum. So, everything becomes Krishna's Yogeshwara. Maka segalanya menjadi bertuah. Okay, so thank you very much. Terima kasih I banyak. didn't go over time. Saya tidak lebih fokus. Bhagavad Gita is unlimited. Karena pengetahuan Bhagavad Gita itu tanpa batas. We can read it again and again and again, and it's always like a new book, because that's Krishna's spiritual. Kita bisa membacanya berulang-ulang kali dan terus kita akan mengalaminya sebagai buku baru bagi kita. Karena pengetahuan ini tanpa batas. When we read the so-called news, it should be called old because it's the same thing over and over again. But it never seems new, but somehow we think it's new. Kalau kita membaca Somebody got news elected, somebody atau got berita, somebody died, somebody. itu sebenarnya hanya mengulang-ulang saja apa yang sudah ada. Tapi entah bagaimana kita merasa itu sebagai news atau baru atau berita. Tapi sebenarnya itu hal-hal yang sudah usang. It never changes. Jadi tidak pernah berubah sebenarnya berita-berita itu. Itu saja. And they keep on file. You can find the weather report. Itu juga menutup sebagai laporan ke file-file itu berita. This knowledge of Bhagavad Gita is good. It's good for Madhvacharya and it's good for us. Tapi pengetahuan Bhagavad Gita ini relevan dan baik bagi kita maupun bagi Same. acarya pada masa purba seperti Madhvacharya dan The laws lain-lain. of nature don't change. Sifat-sifat alam itu tidak berubah. Enemies don't change. Musuh-musuh juga masih tetap yang sama. Mind is the same kind of instrument. Pikiran juga Body masih is menjadi temporary. instrumen kita yang sama. Badan tetap sementara. That's the knowledge of Bhagavad Gita. That's what's Itulah yang what dibahas di everybody dalam wants and needs. Bhagavad Gita. Pengetahuan dalam Bhagavad Gita. Curing the disease and sickness. Itulah penyakit-penyakit juga yang diobati dengan Bhagavad Gita. We're busy, what's the main cause of death? Is it cancer here? It's heart attack there? It's war here? But no, the main cause of death is birth.
Jadi kita sibuk mencari penyebab kematian. Mungkin di negara ini dikatakan Anybody don't agree? serangan jantung atau penyakit ini, penyakit itu. Tapi penyebab utama kematian adalah kelahiran. The Bhagavad Gita says, for one who is born, he shall be dead. Karena dalam Bhagavad Gita dijelaskan, bagi mereka yang sudah terlahir, Oh, that's mereka very pasti morbid. mati. Oh, why are you talking about death? Why don't you be happy? What's wrong with you people? Mungkin orang akan komplain, mengatakan mengapa membicarakan tentang kematian. No, but then for one who dies, birth will surely take place. Demikian juga bagi Around mereka that. yang mengalami kematian pasti akan kemudian mengalami Let kelahiran. us go out above, rise above it. Itu terus berlangsung, berputar-putar dalam siklus kelahiran dan kematian. Jadi mari kita keluar dari siklus itu. Three guna Vishaya Veda. The Vedas mostly deal with the three gunas. Triguna Wisaya Weda. Jadi Weda, kitab Weda umumnya hanya membahas tentang triguna atau tiga sifat Allah. But Nishkaya Gunya Bhavardhana, rise above the gunas. Think of me. Tapi wahai Arjuna, keluarlah, lampauilah Think about triguna itu. Bhagavad Gita, Krishna serving his devotees. Jadi kita bisa berpikir tentang Bhagavad Gita, bagaimana Krishna melayani para bhakta. Bhagavad Gita,